Halo guys, Selamat datang di video belajar kami. Yuk belajar pajak bersama Elsa. dan Helwa. Oke, jadi judul pelajaran kita pada hari ini adalah SPT-WP Badan. Tapi sebelum belajar nih, kita mau perkenalkan diri dulu. Jadi aku Elsa Brigita Dan aku Helwa Jezebel Tanamal. yang akan menemani kalian dalam pembelajaran hari ini. Nah guys, sebelum kita mengetahui lebih dalam tentang SPT-WP Badan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu PPh Badan. PPh Badan adalah pajak yang dipungut dari penghasilan yang diperoleh oleh suatu badan usaha. Subjek badan akan dikenai PPh jika menerima atau memperoleh penghasilan. Jika telah memiliki NPWP, maka mempunyai kewajiban pelaporan pajak saja. Nah, saya dibagi menjadi dua. Yang pertama, subjek badan dalam negeri, yaitu badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Yang kedua, subjek badan luar negeri, yaitu badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, tapi dapat menerima penghasilan dari Indonesia. Seperti yang tadi Elsa bilang, bahwa subjek pajak ada yang dalam negeri. Nah, sekarang kita akan bahas tarif pajak badan dalam negerinya. Seperti yang kita lihat bahwa tarif pajak penghasilan mengalami beberapa perubahan, dimulai dari tarif progresif, kemudian berubah menjadi tarif tunggal. Tarif pajak penghasilan badan terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E, yaitu mulai tahun 2010, tarif PPh badan menganut sistem tarif tunggal yaitu 25%. Jadi, berapapun penghasilan pajaknya, tarif yang dikenakan adalah sama, yaitu 25%. Dan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 31E, dijelaskan bahwa ada pemberian fasilitas terhadap penerapan tarif pajak penghasilan badan. Yang pertama, perusahaan dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar akan memperoleh fasilitas sebesar 50%. Yang kedua, perusahaan dengan peredaran bruto 4,5 miliar sampai 50 miliar akan memperoleh fasilitas sesuai perbandingan antara penghasilan-penghasilan neto dengan peredaran brutonya, sebesar 50% dan sisanya tanpa fasilitas. Dan yang ketiga, perusahaan dengan peredaran bruto lebih dari 50 miliar tidak memperoleh fasilitas. Nah guys, sekarang kita akan masuk ke contoh-contoh soal nih. Soal pertama. PT Oke Selalu memiliki penghasilan dalam bentuk usaha tetap dalam tahun 2021 sebesar 40 juta. Berapa pajak terutangnya? Pajak terutangnya dapat kita temukan dengan cara mengalihkan 25% dengan 40 juta, yang hasilnya menjadi 10 juta. Kenapa sih kita harus kalikan dengan 25%? Karena di dalam UU yang berlaku, tarif PPh badan menganut sistem tunggal, yaitu 25%. Jadi, berapapun penghasilannya, itu tetap dikali dengan 25%. Selanjutnya, soal kedua, peredaran bruto PT Terang Abadi dalam tahun pajak 2017 sebesar 4.750 juta dengan PKP sebesar 500 juta. Berapakah pajak terutangnya? Cara penyelesaiannya adalah dengan mengalihkan 50% dengan 25%, lalu dikalikan dengan 500 juta, yang hasilnya 62.500.000. Nah, kenapa sih dikalikan dengan 50%? Karena peredaran bruto PT Terang Abadi kurang dari 4,8 miliar, maka akan dikalikan dengan 50%.
Jadi tidak hanya dikali dengan tarif tunggal yang 25%, tetapi juga dikali dengan penerimaan fasilitas yaitu 50%. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal terakhir, yaitu soal nomor 3. Peredaran bruto PT Jaya Makmur dalam tahun pajak 2022 sebesar 20 miliar, dengan PKP sebesar 6 miliar. Berapakah pajak terutangnya? Untuk menjawab soal nomor 3 ini, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menghitung jumlah PKP dari bagian bruto yang memperoleh fasilitas, yaitu 4,8 miliar kita kali dengan 6 miliar yang merupakan besar PKP-nya, dan dibagi dengan 20 miliar, yaitu jumlah peredaran bruto selama tahun pajak, yang hasilnya adalah 1 miliar 440 juta. Oke, selanjutnya kita akan menghitung jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas. Caranya 6 miliar dikurangi 1 miliar 440 juta. Hasilnya adalah 4 miliar 560 juta. Dan cara yang terakhir, kita akan menghitung pajak penghasilan yang terutang. Yang pertama, kita akan mengalihkan 50% dengan 25%, lalu dikalikan dengan 1 miliar 440 juta. Hasilnya adalah 180 juta, lalu kita mengalihkan 25% dengan 4 miliar 560 juta, hasilnya adalah 1 miliar 140 juta. Nah, hasil akhirnya adalah 1 miliar 320 juta. Oke, sampai di sini dulu belajar bareng kita. Semoga kalian paham ya. Have a nice day. Bye-bye.